Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi dalam berorganisasi. Nah, sebelumnya kita masuk ke definisi dalam komunikasi. Komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Nah, selanjutnya ada konsep komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, sumbernya dari Kreitner dan Kinichi tahun 2000. Komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antara pengirim dan juga penerima, dan kesimpulan makna antara individu-individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. Kemudian kedua, menurut Kate Davis dan John W. Nystrom tahun 2004, komunikasi dalam berorganisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Sehingga komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang, sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan juga ketahui. Nah, selanjutnya adalah menurut Derek Torrington tahun 2000. Nah, merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang berbeda. Selanjutnya, menurut Cotter dan James tahun 1992, komunikasi dalam organisasi merupakan sumber kehidupan organisasi yang berupa pengendalian, motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Untuk selanjutnya adalah menurut Kate Davis dan John W. Nystrom 2004, Kate Davis dan John W. Nystrom pada tahun 2004. Nah, komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan juga ketahui. Selanjutnya, menurut Derek Torrington tahun 2000. Nah, merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas di mana individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang berbeda. Selanjutnya adalah Carpenter dan Kane 1996. Nah, komunikasi dalam organisasi mencakup perpindahan dan pemahaman makna di antara anggota-anggota dalam organisasi melalui satu orang ke orang lain berupa informasi dan gagasan yang dihantarkan. Selanjutnya adalah media komunikasi. Terdapat dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication ada tiga, yaitu yang pertama, interaksi tatap muka atau face-to-face. Kemudian dua, lisan, dan selanjutnya ada tulisan. Nah, untuk komunikasi non-verbal atau non-verbal communication, komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa lainnya. Kemudian ada pemilihan media. Nah, untuk pemilihan media komunikasi berdasarkan pada interaksi antara kekayaan informasi dan kompleksitas dari problem atau situasi saat itu. Kekayaan informasi atau Richard Duff dan Robert Lange, pembawa informasi potensial yang berkapasitas data ditentukan oleh 1. Umpan balik, 2. Saluran, 3. Personal versus impersonal, dan selanjutnya adalah sumber bahasa. Oke, untuk selanjutnya ada 7 unsur dalam proses komunikasi, yaitu yang pertama, pengirim, 2. Encoding atau penyandian, 3. Pesan, 4. Saluran, 5. Penerima, 6. Penafsiran, dan yang terakhir, penerimaan umpan balik. Selanjutnya ada kemampuan dalam komunikasi. Nah, kemampuan dalam komunikasi adalah penampilan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada. Ditentukan oleh yang pertama ada kecakapan dan sifat komunikasi, 2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan, 3. Individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Kemudian, kemampuan komunikasi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan atau ciri di bawah pengawasan, yaitu yang pertama, asertivitas,
2. Agresivitas. 3. Non-asertivitas. 4. Komunikasi nonverbal. 5. Mendengarkan secara aktif. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Nah, gaya komunikasi terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama, gaya asertif. Nah, gaya asertif adalah sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Kemudian kedua, gaya agresif. Nah, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Selanjutnya ada gaya non-asertif, dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Oke, selanjutnya masuk ke kemampuan komunikasi. Manajer dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif, yang dapat dicapai dengan menerapkan perilaku nonverbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi dan berbagai elemen-elemen, yaitu yang pertama ada mendeskripsikan, kemudian mengekspresikan, terus berempati, selanjutnya adalah menetapkan, dan yang terakhir adalah memberikan petunjuk. Nah, komunikasi hierarkis. Komunikasi ini adalah pertukaran informasi dan juga pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan evaluasi anggota organisasi lain. Kemudian ada omongan selentingan. Nah, sistem komunikasi tidak resmi di dalam organisasi informal. Kemudian ada pendukung resmi, saluran formal dalam komunikasi. Terus memiliki fungsi penting sebagai tanda peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi, ataupun sebuah media untuk menghasilkan budaya organisasi, sebuah mekanisme untuk membantu perkembangan kekompakan kelompok, dan sebuah jalan informal untuk merangkul ide-ide sehat orang lain. Kemudian ada distorsi komunikasi. Nah, terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan juga karyawan karena adanya politik dan tempat kerja. Selanjutnya hasrat untuk mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer merespons sebuah pesan. Dampaknya menghasilkan kesalahan pengiriman pesan yang tidak untuk diteruskan malah tersebar. Kemudian ada informasi yang salah tersebar dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas informasi. Kemudian cara mengurangi distorsi oleh manajer, yaitu yang pertama, mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka sendiri dengan bawahan mereka. Kemudian kedua, meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya. Kemudian mendorong respons stafnya dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil dan lebih informal. Selanjutnya ada menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah daripada kepentingan mereka sendiri. Kemudian menganjurkan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.